Selamat siang saudaraku dan shalom. Biarlah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kita mau bersyukur dalam kehidupan kita bahwa hanya Yesuslah yang selalu melindungi kita, yang selalu ada bagi kita. Biarlah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita, dan kita mau berjuang sampai akhir hidup kita, supaya sampai pada akhirnya kita berada di dalam kerajaan surga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Biarlah kami mengikuti jalan-Mu, kami berserah hanya pada-Mu Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami mengikuti-Mu Yesus. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya.
Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha mulia. Biarlah kami mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau berjuang Tuhan, untuk mengikuti panggilan-Mu Bapa. Kami manusia yang jauh dari sempurna ini Tuhan, yang penuh dengan kelemahan. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu siang ini menjadi kekuatan bagi kami saat kami mendengarkan. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang saudara-saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan sekali lagi. Sampai detik ini kita masih bisa merasakan, bisa menghirup nafas yang enak, bisa melakukan aktivitas pada hari ini, setengah hari ini mungkin sudah bekerja atau apapun yang saudara-saudara lakukan, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah segala kehidupan kita mau berserah kepada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar untuk kita tetap mau berjuang sampai akhir hidup kita. Berjuang untuk apa sih? Nah, kita mau belajar dari salah satu pengikut Tuhan Yesus. Dia mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Allah yang hidup sampai akhir hidupnya, yaitu Rasul Paulus. Tetapi sebelumnya, kita mau berpikir sekali lagi, kita mau mengintrospeksi diri. Di dalam kehidupan kita selama ini pasti ada yang namanya berjuang. Entah itu berjuang dalam mencari nafkah, entah berjuang mungkin teman-teman saat ini adik-adikku yang sedang mencari pacar atau mencari pendamping hidup, ataupun berjuang untuk dalam bisnisnya, dalam membangun bisnisnya, berjuang untuk nilai mungkin masuk ke perguruan tinggi, SMP, SMA, entah apapun yang saudara-saudara lakukan, entah apapun perjuangan yang saudara-saudara lakukan, pasti ada sesuatu effort atau hal yang dilakukan saat kalian berjuang. Nah, kita mau belajar sebentar saja di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan yang ke-16. Kita mau belajar tentang Rasul Paulus yang juga berjuang supaya imannya tetap berada di dalam Yesus Kristus. Filipi 3 ayat 7 sampai ke yang 16. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiran tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus ini dengan perjuangannya yang begitu gigih. Yang pertama, dia berjuang untuk apa sih? Dia berjuang yaitu untuk yang pertama, untuk melupakan apa yang untung bagiku. Nah, sekarang ku anggap rugi dan melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kita tahu masa lalu Rasul Paulus seperti apa, yang dulu sebelumnya disebut Saulus. Dia adalah seorang
pengikut atau jenderal Romawi, dan seorang jenderal itu pasti mempunyai yang namanya kekayaan, kekuasaan, apapun bisa dia dapat. Nah, tetapi dia melakukan hal yang mungkin kejam bagi pengikut Tuhan Yesus saat itu. Dia membantai, dia membunuh seluruh pengikut Kristus. Tetapi akhirnya dia bertobat, dia ditangkap oleh Tuhan Yesus dan akhirnya menjadi salah satu pengikut Yesus yang paling setia. Dan apa? Yang pertama, dia berjuang untuk melupakan masa lalu, untuk melupakan hal kemegahan, hal yang mungkin untung, dianggap orang dunia ini untung. Karena apa ya? Kekayaan, kekuasaan, apapun bisa didapat, beli barang apapun bisa, beli rumah bisa. Yang dianggap orang dunia itu sangat-sangat mungkin kecukupan semuanya. Tapi sekarang saat Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, Rasul Paulus menganggap semuanya sampah dan dianggap tidak untung. Maka dari itu, teman-teman yang mempunyai masa lalu yang tidak baik, saat mengikut Yesus, buanglah masa lalu itu, lupakan, lempar dalam ke tubir laut. Biarlah kita tidak mengingat masa lalu kita, karena jikalau kita mengingat masa lalu kita yang tidak baik, yang membuat kita terus-menerus di dalam dosa, kita akan tidak maju di dalam iman, maju di dalam Yesus Kristus. Dan kita tahu semua itu perlu diperjuangkan. Memang harus penuh perjuangan untuk melupakan masa lalu yang mungkin susah dilupakan. Tapi percaya, Rasul Paulus seorang manusia, kita juga manusia, kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Terus yang kedua, Rasul Paulus yaitu berjuang untuk percaya lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Bukan semata-mata Rasul Paulus, kita tahu bahwa perjalanan Rasul Paulus mengenal Tuhan Yesus, kepercayaan Rasul Paulus dibangun terus menerus setiap harinya. Segala apa yang dia lalui, tidak hanya di dalam kesukacitaan bertemu teman-teman seiman, bertemu orang yang bertobat, membaptis, bukan itu aja, tetapi dia mau percaya di dalam saat dia lemah, saat mungkin dia menderita. Dan mungkin saudara-saudara harus tahu bahwa dia menulis surat ini, dia menulis firman ini saat dia berada di dalam penjara. Bagaimana saat situasi di dalam penjara? Saya tidak pernah dan tidak tahu, soalnya saya juga belum pernah penjara dan saya tidak mau. Tetapi kita tahu di dalam penjara itu suatu kondisi yang tidak mengenakan. Dan Rasul Paulus membangun kepercayaannya lebih lagi kepada Tuhan Yesus, untuk dia percaya lebih lagi penuh betul dalam kondisi apapun, tetap mengikut Tuhan Yesus, tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena kepercayaan, kebenaran hanyalah dari Tuhan Yesus, dan Rasul Paulus tahu itu. Dan yang ketiga, yaitu aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri di hadapanku, dan berjuang apa? Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Rasul Paulus sama seperti kita juga berlari-lari. Rasul Paulus juga berlari-lari, berjuang untuk mendapatkan hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi. Dan kita tahu bahwa jikalau kita namanya berlari, itu harus penuh dengan tenaga, penuh dengan mungkin nafas yang panjang, tidak hanya sekedar kita jalan. Kalau jalan itu beda, santai, slow. Kalau Rasul Paulus ini bilang kita harus berlari-lari kepada tujuan, mengarahkan diri di hadapan kita, bukan menengok ke belakang. Kita tahu kalau pelari itu tidak mungkin menengok ke belakang, fokus ke depan, terus berlari sampai tujuan. Entah musuhnya di belakang sudah dekat ataupun jauh, dia tetap fokus berlari kepada tujuannya, karena garis finish ada di depan, garis finish bukan ada di belakang. Maka dari itu Rasul Paulus juga memberitahu kepada kita, ayo saat ini kita mau berjuang, berlari-lari, melupakan masa lalu kita berjuang untuk melupakan, membuang hal-hal yang sampah
hal yang tidak berguna yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya benar, percaya betul, berjuang untuk Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, otoritas penuh ada di dalam kehidupan kita. Juga kita harus berjuang, berlari-lari mendapat panggilan surgawi. Untuk apa sih semuanya itu? Yang kehendaki Allah ialah mengenal Dia kuasa kebangkitan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Supaya apa? Saat besok, saat hari kebangkitan, kita dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan saat dibangkitkan, Tuhan Yesus mengenal kita. Tuhan Yesus tahu, oh ini Adi, oh ini Yohanes, oh ini siapapun saudara-saudara. Kita mau berada di dalam Dia. Kita mau saat besok kita dalam kebangkitannya serupa dengan Dia, supaya Allah mengangkat kita ke dalam Yerusalem baru, bukan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka dari itu saat ini teman-temanku, saudara-saudaraku, berjuanglah di dalam apapun yang kalian lakukan. Berjuang dalam hal rohani kita harus sangat penting, bukan hanya di dalam segi hal duniawi. Kita tahu kalau kita mengejar pacar, kita mau mendapatkan pacar itu bagaimana perjuangan kita. Hujan panas dijemput, apapun bilang oke, darling, I'm coming. Nah, seperti itu ya. Dalam bisnis kita juga mau berjuang. Mungkin sudah sampai di rumah ditelepon bos, mungkin kita udah pulang kerjaan, kita masih ngerjakan. Ataupun kita mau belajar meraih nilai yang bagus, kita harus berjuang dalam belajar, dalam apapun untuk meraih nilai yang bagus. Maka dari itu, dalam hal duniawi aja kita kejar, apalagi hal yang rohani, kita harus teguh berjuang dan kita harus berlari untuk mendapatkan kebangkitan di dalam serupa dengan Dia. Dan saat kita bangkit, kita diangkat dan ditaruh di dalam Yerusalem yang baru. Mari saat ini saudara-saudaraku, teguhkan hati saudara-saudara. Dan mari kuatkan hati saudara-saudara. Apapun yang kita lakukan, marilah kita berjuang untuk mendapatkan semuanya itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah kekuatan kami hanya dari-Mu Tuhan. Kami mau berjuang sampai akhir hidup kami, mengikuti Engkau. Berjuang untuk melupakan apa yang ada di masa lalu kami. Berjuang fokus ke depan, supaya kami bisa sampai ke finish untuk bersama-Mu Yesus. Dan kami percaya kami tidak bisa apa-apa jikalau tanpa pertolongan-Mu, tanpa Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, biarlah firman hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.